Halo guys, balik lagi bersama Irfan di channel Irfan Gapi. Jadi guys, pada video kali ini aku lagi ada di samping rumah guys. Jadi guys, di sini itu ada kolam atau sungai buatan yang aku bikin beberapa waktu yang lalu ya, yang ternyata kolamnya bocor guys. Nah, karena bocor jadi hari ini guys, rencananya kita akan mencoba merenovasi untuk memperbaiki kebocoran yang ada di kolam ini guys. Nah, jadi aku udah beli tadi nih guys, kita udah beli plastik UV ukuran 1 meter kali 4 meter ya guys ya, dan harganya itu murah banget, sekitar 20.000 guys. Oke, kita akan mencoba memperbaiki sungai buatan ini supaya nanti bisa digunakan lagi menjadi sungai buatan untuk ikan-ikan hasil berburu. Kita masukin ke sini lagi guys. Di sini guys, di sungai buatanku ini tanaman-tanamannya itu udah semakin hijau ya guys ya, udah semakin pada tumbuh seperti ini, jadi kayak alami gitu, karena aku suka suasana seperti alam seperti ini. Jadi aku suka menanam pohon untuk ditaruh di bagian-bagian pinggir-pinggiran sungai buatanku ini guys. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman yang aku tanam itu nggak ada yang beli guys, nggak ada yang beli ke penjual tanaman, tapi kita ngambil dari alam ya, seperti ini pakis-pakisan seperti ini, apa ini namanya guys, ini aku ngambil rata-rata adalah jenis pakis. Oke guys, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita akan mulai langsung. Nah, jadi guys, ini kan udah dikuras, ikan-ikannya udah dipindahkan, dan juga kerikilnya udah dipindahkan, tanamannya udah dipindahkan. Sekarang kita waktunya untuk menambal ya, kita lapisi dengan plastik baru guys di atasnya. Untuk plastik yang ini, yang bocor ini guys, nggak usah kita copot, cukup kita tambahkan di atasnya supaya lebih kuat aja gitu guys. Oke, kita langsung pasang saja plastiknya seperti ini. Kita sesuaikan membentuk kolamnya ya guys ya, karena kolamnya ini persegi panjang, jadi kita bentuk aja persegi panjang, dan kalau ada yang lebih kita lipat aja nanti guys. Setelah ini tersusun rapi, lumayan rapi lah seperti ini guys, yang penting tidak bocor lagi. Saatnya kita paku-paku supaya lebih merekat ya guys ya. Ini kita udah paku-paku pinggir-pinggirannya supaya lebih merekat dan tidak mudah ambiar. Sekarang kita akan menggali di sini, karena di sini guys sebenarnya dulu itu pembuangan air ya guys ya. Jadi kita buka, pembuangan airnya ada di sini kalau nggak salah, di bawah sini. Kita mau buka supaya lebih mudah ngurasnya, karena sering banjir guys. Nah, kita akan buka sebagai pembuangan di sini supaya airnya bisa tidak menggenang terus di sini guys. Oke guys, selanjutnya tadi aku udah mencuci pasir, bukan pasir guys, ini nih kerikil, ini kerikil sisa bangunan, kita manfaatin untuk menjadi media dasar dari si sungai buatan. Karena di sungai kan biasanya banyak batu-batu ya seperti ini, jadi kita masukin aja batu-batu kerikil ini sebagai dasaran supaya lebih seperti sungai guys. Kalau polos nggak seperti sungai, kita masukin aja ya guys ya, seperti ini pelan-pelan guys, soalnya pasir ini kerikilnya itu terkenal ya tajam ya, lumayan tajam, takutnya menggores ininya kolamnya guys. Jadi seperti ini aja ya, pelan. Nah guys, jadi ini lagi proses mengisi air guys ke sungai buatan yang udah kita
ganti plastiknya guys ya. Nggak ganti sih, kita cuma menambah plastik supaya tidak bocor guys. Kita lagi menanam ini guys, kita menanam ini tanaman Sagittaria, kita tanam ya guys ya. Tanamnya asal aja, nanti lama-lama mereka akan berkembang jadi banyak guys. Guys, sambil kita ini ya, kita ngisi air, kita sambil nanam. Nanti kalau airnya udah sekitar setengah, lalu kita nyalain pompa akuariumnya, dan nanti kita sekalian sedikit saring menyaring ya guys ya, supaya lebih jernih airnya guys. Ini bisa langsung jernih loh guys air ini. Oke, makanya kita tanam dulu ya guys ya. Tanamnya nggak usah banyak-banyak, soalnya nanti akan cepet banget jadi banyak guys. Oke guys, nggak perlu waktu lama, kita udah memperbaiki kolam yang bocor ini guys. Udah kita tanam ulang lagi tanaman Sagittaria. Oke, dan langkah selanjutnya guys, aku mau nambahkan bakteri starter ya guys ya, karena kita perlu bantuan ini bakteri starter supaya mempercepat proses airnya jadi bagus gitu guys ya. Nih bakteri yang diperlukan ini, bakteri ini guys. Mana nih guys, ada bakteri Lactobacillus casei, terus ada jenis kayak jamur-jamuran gitu guys. Nih kalian baca sendiri guys ya. Ini bagus untuk penguraian air ya guys, supaya airnya jadi bagus. Kita langsung saja ya, karena aku nggak bisa menjelaskan secara ilmiah, karena aku itu nggak pinter guys. Kita tuang aja ya guys ya. Ini menurut pengalaman aku ya guys ya. Biasanya kolam yang berwarna coklat keruh, biasanya kalau tambahkan ini itu dalam 2 hari atau 3 hari itu langsung pulih guys. Nggak usah banyak-banyak guys, cukup segini aja nih. Sebenarnya kolam itu bisa jernih dengan sendirinya, karena memang secara alami udah ada bakteri. Cuman untuk mempercepat aja guys, untuk mempercepat airnya jadi bagus ya, kita bisa tambahkan bakteri ini, bakteri starter probiotik. Oke guys, sambil menunggu ini tambah jernih lagi, aku mau spill lagi guys kolam air laut lagi guys, kolam atau sungai buatan yang udah lama dan udah bagus, airnya udah jadi guys, bahkan tanamannya udah tumbuh. Cuman ini tanaman Sagittarianya kalau ditanam di sini guys itu pendek-pendek kayak gini. Di pasir ini ya, pasir hitam ini jadi pendek-pendek. Kalau di kerikil itu panjang-panjang guys. Wah, itu ikan sepatnya hamil tuh guys. Itu hamil itu. Siapa yang ngambilin ya guys? Oke, jadi nih udah kayak gini, udah alami banget ya guys ya, seperti ini. Dan aku kepikiran untuk memasukin ikan ke sungai buatan tadi ya guys. Kenapa nih ikan tangkut buaya? Jangan dulu deh guys, kita akan percobaan menggunakan ikan yang ada di kolam seperti biasa guys. Untuk percobaan biasanya kita pakai ikan-ikan kecil. Nah oke, kita ambil sesar. Nah guys, jadi di sini tuh ada jenis ikan Orisias. Nah nih ikan Orisias, untuk percobaan aja guys kita masukin ya. Oke guys, manalah ikannya? Nih sebenarnya banyak nih guys. Nih, oke cukuplah segini aja guys. Guys, jadi ikannya seperti ini nih, kecil-kecil guys. Tadinya guys ikan Orisias ini itu aku pikir mirip kayak ikan Orisias javanicus yang ada di selokan-selokan air payau, tapi beda ya, ternyata beda guys. Ikan ini itu malah matanya itu tidak sebiru yang di air payau guys, ukurannya juga tidak segede yang ada di air payau. Ini ada di sawah guys, ikan Orisias ini. Kalian tahu namanya, komentar di bawah guys, ini jenis Orisias apaan ya. Kita masukin ke sana. Oke guys, mudah-mudahan ikan ini bisa hidup di sini ya guys ya, walaupun bener-bener baru sekali ini airnya guys. Ini airnya baru aku masukin dari air sumur, probiotiknya juga baru aja aku masukin
Tapi untuk percobaan kita pakai ikan ini, Orisias javanicus nih. Ini aku dapat dari sawah. Di sawah itu banyak banget guys ikan ini. Mirip kayak ikan cere, mirip kayak ikan kepala timah, tapi beda guys, bukan sejenis mereka ya. Ini Orisias. Oke, kita akan keluarin ikan-ikannya. Ini kalau di aquascape lumayan bagus kalau ikannya banyak. Oke, kita keluarin guys. Ikan pertama yang masuk ke kolam ini adalah Orisias, entah Orisias apa guys. Intinya sejenis ikan nasi ya, atau rice fish. Oke. Kita, berapa ekor ini? Kita lihat guys. Kalau misalkan ikan ini aman di sini, berarti airnya memang udah bagus. Karena ikan ini kadang juga rentan mati. Oke, ikan pertama udah masuk ke sini. Kira-kira guys, ikan apa lagi yang akan kita cari di alam untuk dimasukin ke sini? Untuk ikan-ikan yang dulunya ada di sini tuh sekarang kan ada di sini nih. Kita pindahkan di sini untuk sementara ya. Kayak ikan ini, ikan tangkur buaya dan ikan-ikan kecil lain. Sementara ada di sini dulu guys. Guys, kalian ada yang bingung kenapa langsung jernih seperti ini airnya, walaupun airnya baru dimasukin ya? Karena ini memakai air sumur, air pompa ini ya, pompa bor, dan aku menggunakan ini di penyaringannya guys. Jadi menyedotnya itu langsung menyaring ke sini, jadi air yang keluar ke sana bakalan langsung bersih. Selanjutnya untuk 2 hari sekali ininya dibersihin guys. Ini penyaringan ini dibersihin, jadi tanpa filter yang aneh-aneh bisa jernih. Ini belum terlalu jernih guys. 1 atau 2 hari ke depan ini bakal lebih jernih lagi guys. Oke, udah siap nih guys kita untuk besok-besok berburu lagi ikan-ikan udang-udang ya, terutama udang, karena udang adalah yang paling utama biasanya di sungai sebagai pakan ikan-ikan lain. Ditaruh di sini ya besok ya guys ya. Kalian punya ide, komentar aja di bawah kira-kira diisi apa di sini guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam satu bi guys.